Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan ngobrol bareng alim ulama, cendekiawan muslim dan dai-dai muda yang selalu tampil di ngobrol, memberikan wawasan kepada kita semua sahabat muslim. Pada hari ini kami tampilkan narasumber yang lain daripada yang lain. Yang setiap hari kami tampilkan narsum yang berbeda dengan tema-tema yang bervariasi. Saat ini kita akan mengambil tema tentang pendidikan dengan judul Pendidikan Kader Umat dan Bangsa Sejak Dini. Yang sebagai narasumber pada hari ini adalah Habib Muhammad Al-Jufri, sarjana ekonomi, praktisi pendidikan Islam di Lembaga Al-Khairat, Jakarta. Saya sapa dulu beliaunya. Assalamualaikum Ustadz Muhammad bin Syekh Al-Jufri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali Anda bisa hadir di studio untuk memberikan wawasan dan berbagi ilmu dan pengalaman. Para pemirsa, ini Habib yang satu ini Habib yang tidak mau disebut Habib. Biasanya orang kan ada yang minta dipanggil Habib. Ini Habib nggak mau disebut Habib. Walaupun sudah tertulis Habib ya, tapi nggak mau disebut Habib. Alasannya saudara-saudara sekalian, karena belum banyak prestasinya bagi umat ya. Kenapa kok langsung disanjung dengan Habib ya? Karena Habib ini kan gelar kultural dari masyarakat yang diberikan kepada dzurriyyah Rasulullah SAW. Baik Ustadz, kita panggil Ustadz aja kalau nggak mau dipanggil Habib ya. Ustadz ini kan praktisi pendidikan. Tuh. Putra dari seorang dai besar, dai ilallah, yaitu almarhum Al-Habib Syekh Al-Jufri yang cukup kondang di ibu kota pada masa-masa itu ya. Kemudian mewariskan lembaga pendidikan kepada Anda sebagai penerus ya. Sekarang kan saya dengar berkembang pesat ya dan menjadi sekolah favorit. Saya juga tahu ada pesantren juga di Bogor, di Cibinong Bogor. Kemudian Anda sendiri mengembangkan pendidikan di Cibubur. Nah, sebetulnya tujuan pendidikan yang diharapkan dari lembaga yang namanya Al-Khairat yang diwariskan Al-Maghfurlah itu seperti apa? Bisa diceritakan? Baik, terima kasih. Jadi sejak berdirinya Al-Khairat, almarhum Sayyidul Walid Al-Habib Syekh bin Ali Al-Jufri sangat mempunyai mimpi besar agar generasi ke depan, generasi umat Islam ke depan memiliki cita-cita, memiliki kemampuan atau mewarisi daripada dakwah Rasulullah SAW. Di sekolah kami, Al-Khairat Islamic School, sangat ditekankan pendidikan karakter. Jadi, kalau saya boleh menyebutnya pendidikan karakter itu kata lain daripada pendidikan akhlak. Iya. Kalau bahasa nasionalnya mungkin kita sering mendengar pendidikan karakter, dan di awal 2004 kalau tidak salah, pemerintah sangat menggaungkan pendidikan karakter tersebut. Jauh dari sebelum itu, alhamdulillah lembaga kami pada tahun 1993 didirikan. Sudah dari awalnya memang tujuannya nomor satu adalah mencetak anak-anak yang berakhlakul karimah. Karena seperti kita ketahui, apabila anak-anak kita sudah memiliki akhlakul karimah, masa depannya insya Allah terbentang cerah. Tinggal bagaimana dia bisa menjalankan atau mewujudkan cita-citanya, baik Iya. itu sebagai dokter, pilot, atau politisi, dan lain sebagainya. Jadi ilmu itu harus dihiasi dengan akhlak, mutlak Betul, gitu ya. betul sekali. Karena iblis pun berilmu, karena nggak ada akhlaknya dilaknat oleh Allah. Nah, Jadi ini sangat penting nih betul, pendidikan akhlak ini ya. fundamental. Bentuknya seperti apa lembaga Al-Khairat ini mendidik karakter santri atau murid-murid yang ada di sana? Ya, sebagai contoh, kami dari mulai tingkat TKIT, mungkin sebelumnya saya menjelaskan lembaga Al-Khairat ini merupakan sekolah Islam terpadu. Ya, Sekolah Islam terpadu itu di bawah daripada jaringan sekolah Islam terpadu atau JSIT. seluruh Indonesia.
yang membawahi ribuan sekolah Islam yang ada di Indonesia. Luar biasa. Alhamdulillah sekolah kami Masuk jaringan itu? masuk jaringan itu dan merupakan salah satu perintis atau pioneer setelah, eee, yang sebelumnya ada 2 sekolah, sekolah kami yang ketiga alhamdulillah, sebagai sekolah Islam terpadu. Di antara yang wajib dimiliki oleh, sekolah Islam terpadu, kurikulumnya itu sudah ditentukan oleh JSIT tersebut. Salah satunya seperti dari mulai TK-IT itu sudah diajarkan yang namanya pembelajaran Al-Qur'an, tahsin dan tahfiz, Iya. dan yang Oh, akan tahfidz ada juga? ada tentunya. Sejauh ini, di TK-IT itu anak-anak harus minimal menghafal setengah daripada juz amma kalau di TK-IT, dari mulai tidak tahu huruf hijaiyah sampai sampai bisa baca dan menghafal. Kemudian karena dari TK dilanjutkan ke SD, lulus dari SD mutlak wajib harus hafal 2 juz Al-Qur'an, yaitu juz 30 dan juz 29. Dan Saya dengar juga sekolah Al Khairat itu juga santri-santri atau siswanya itu sholat berjamaah di masjid ya, pasti. yang tersediakan di Iya, seperti yang tadi, saya sampaikan, pembelajaran tiap hari dari awal masuk, ada yang namanya morning prayer atau kegiatan di, murajaah di pagi hari itu, sholat duha ada sholat duha, ada, membaca Al-Qur'an dan tentunya, dengan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. sebelum mata pelajaran Sebelum mata lainnya. pelajaran di pagi hari dan itu wajib, Setiap hari itu? setiap hari alhamdulillah. Durasi pendidikan tiap hari itu sampai jam berapa? Mulai jam berapa? Kalau kita bicara sebelum pandemi ya, kalau sebelum pandemi itu, dari mulai awal masuk pukul 7, kalau kelas 1, 2, 3 itu pulangnya jam 2, kalau kelas 4, 5, 6 itu setelah asar. SMP setelah asar semua, tapi kalau SD baru awal masuk hanya sampai jam 2, sampai pukul 2. Dan itu wajib yang laki-lakinya sholat berjamaah, Jadi seperti mulai itu. PAUD ya? PAUD ada? Ada, PAUD pre-nursery kita menyebutnya. sampai Pre-nursery jenjang pendidikan SMP, SMP sementara itu. sampai SMP. Model ini juga dikembangkan di wilayah lain, di Cibubur Iya, seperti saya dengar, dengan iya, nama berbeda. iya dengan nama berbeda. Kalau di Segmennya siapa itu di sana itu? Kenapa? Segmennya siapa? Oh tentu Karena di kalau sana kan perumahan itu. ya daerah perumahan, seperti yang kita ketahui kalau Jakarta sudah padat, akhirnya pasangan muda memilih tinggal di pinggiran Jakarta seperti Iya. Depok, Bekasi, Cibubur, mungkin, daerah sekitarnya, akhirnya di situ tumbuh sekolah-sekolah swasta. Nah, kita di situ melihat peluang, eee, kalau kita buka sekolah Islam karena banyak, pasangan-pasangan muda yang akan menyekolahkan anaknya di daerah sana, Itu seperti itu. dibatasi berapa setiap rekrutmen ya, setiap tahun ya, seperti sekarang ini sebentar lagi kan pendaftaran baru ya. Iya, Dibatasi berapa kalau kelas atau kita, maksimal satu jenjang itu 4 kelas paralelnya, jadi kalau full, 30 dikali 4 kelas 120, itu udah full iya. setiap tahunnya. Ustadz ini, sekolah ini kan, apa namanya, kawah candra di muka yang paling penting untuk mencetak generasi ke depan ini. Jadi bagaimana Ustadz mempersiapkan generasi penerus ini sejak dini dimulai dari PAUD tadi sampai ke jenjang berikutnya itu bagaimana mempersiapkan ini untuk menjadi kader-kader bangsa ke depannya? Iya, jadi kalau menurut kami di sini sebagai muslim tentunya kita sudah memiliki suri tauladan bagi kita semua yaitu Rasulullah SAW. Kita cukup mempelajari apa yang Rasulullah lakukan baik di waktu kecil, remaja, sampai beliau wafat. Baik dari waktu mulai beliau, bangun tidur sampai beliau mau tidur. Segala sesuatu yang beliau ajarkan subhanallah secara ilmiah, baik itu cara minum, jangan berdiri, minum harus duduk, jangan ditiup, kemudian, eee, jangan makan ini, jangan makan itu, dan lain sebagainya. Secara ilmiah belakangan dunia barat mengakui, berarti Rasulullah sudah cukup menjadi role model atau teladan bagi kita semua. Nah, dari mulai TK, anak-anak kita selalu dikenalkan, didekatkan, diberikan pengetahuan tentang Rasulullah SAW.
tentang kesehariannya beliau, tentang keberaniannya beliau, tentang sifat-sifat beliau yang semua dari kita sudah memahami, sudah tahu, yaitu siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Di samping itu juga di akhirat kami juga, senantiasa memberikan pengajaran di samping ibadah ruhiyah, Iya, jasmani juga perlu. iya. Jadi terkait Misalnya seperti dengan kesehatan, jadi pola makan dan juga tentunya olahraga. Yang sering kita semua abaikan nih, olahraga. Sedangkan Allah lebih mencintai mukmin yang kuat dibandingkan mukmin yang iya, lemah. Jadi yang kita lemah. menyiapkan generasi di masa yang akan datang itu bukan hanya cerdas secara intelektual, secara pengetahuan, tapi juga yang siap, yang kuat, yang cerdas, yang Rohani, memiliki jasmani. rohani jasmani secara keseluruhannya. Lagu kebangsaan kita kan, Bangunlah bangunlah jiwanya. jiwanya, bangunlah Oh, badannya itu. betul. Baik, iya. Model sekolah Al Khairat ini kan sekolah bukan boarding school ya. Ya, Tapi full day school. iya, di yayasan ini apa Ustadz mengembangkan juga model boarding school? Sejauh ini alhamdulillah almarhum Sayyidul Walid Habib Syekh bin Al-Jufri juga mendirikan satu lembaga yang namanya Yayasan Darul Fudhala. Ya. Darul Fudhala itu berletak di Cibinong, Bogor. Itu pesantren ya, Itu boarding ya. boarding school dari mulai TK hingga SMA. Luasnya kurang lebih 1 hektar. Alhamdulillah sekarang yang mengelola akhina, adik saya yaitu Habib Abdurrahman Al-Jufri. Dan di situ betul-betul, pembelajarannya, eee, artinya pembelajaran pesantrennya tapi juga tidak mengabaikan kurikulum Diknas. Jadi itu amanah dari almarhum Sayyidul Walid, bagaimana pendidikan, baik di Al-Khairaat maupun Darul Fudhala, pendidikan yang siap, yang bisa, siap secara pendidikan agama, tapi juga tidak mengabaikan pengetahuan umum, seperti itu. Luar biasa ya. Sayyidul Walid ini selain dai yang kondang di Jakarta, yang cukup kritis juga waktu itu, ya saya juga sempat dengar juga ceramah-ceramahnya di beberapa tempat, ya sangat kritis ketika menyampaikan tablighnya, pesan-pesannya ya. Dan ternyata sa yang saya ikuti selama ini, eee, ayahanda Ustadz ini juga ternyata pernah duduk di MPR ya, Iya, betul sebagai sekali. utusan daerah ya. Utusan golongan Oh, utusan tepatnya. golongan ya, utusan golongan. Berarti tidak abai dengan urusan-urusan politik keumatan ini. Betul. Karena utusan golongan itu berarti mau mewakili umat kan? Nah, waktu itu lembaga Gimana itu? Ittihadul Mubalighin, betul. Ittihadul Mubalighin. Saidil Walid, almarhum ketika tahun 1999 hingga 2004. Jadi masa reformasi. Sebetulnya dari awal almarhum, Saidil Walid menolak, tidak menerima tawaran itu, tapi karena didukung oleh seluruh teman-temannya di antaranya Kiai Haji Sukron Makmun, almarhum, Kiai Abdul Rasyid Asy-Syafi'iyah, Iya, kemudian Kiai Haji Abdul Rasyid Abdullah Syafi'i, kemudian, almarhumah Ustazah Suryani Tahir, kemudian ula tokoh-tokoh semua di sini tokoh-tokoh Betawi, ulama betul, Betawi ya. sangat mendorong almarhum Saidil Walid untuk maju sebagai perwakilan Ittihadul Mubalighin waktu itu. Karena terus dirayu, dilobi, akhirnya alhamdulillah beliau menerima dan, beberapa kali ikut sidang, tahunan, sidang MPR, dan juga, ketika di masa-masa 1999 hingga 2004 itu politik sedang panas-panasnya dan saya banyak belajar dari beliau. Seperti, beliau menyampaikan ke saya, harusnya fasilitas ini tuh dapat tapi beliau nggak mau ambil. Dari pemerintah waktu itu. Iya, sebagai anggota MPR Ya, harusnya ini dapat, terus seperti ya banyaklah cerita yang menurut saya, tapi di sisi lain punya kepedulian terhadap, tadi itu, terhadap, politik ya. politik, Politik keumatan ya, politik bukan keumatan dan memiliki tanggung jawab sebagai, yang mewakili Ittihadul Mubalighin sebagai mubaligh, banyak aspirasi dari umat. Nah, almarhum Saidil Walid memiliki, istilahnya tersentuh untuk terlibat dalam, keanggotaan MPR tersebut. Yang akan memimpin negeri kita tercinta ini nomor satu adalah orang yang berakhlakul karimah tadi. ya, Itu udah harga mati. Kalau udah berakhlakul karimah, insya Allah sudah pasti jujur, iya. sudah pasti amanah,
sudah Iya. pasti, memiliki tanggung jawab Iya. dan peduli terhadap rakyat Indonesia.